Oke, sekarang kita akan coba solve binary gap ya. Binary gap problem. Nah, apa itu binary gap? Jadi binary gap ini adalah bilang bulat positif integer ya, bilang bulat positif integer yang mana setiap setiap barisan maksimal dari 0 secara berurutan. Oke, barisan maksimal dari 0 secara berurutan yang dikelilingi oleh satu di kedua ujungnya, both end. Nah, gitu. Jadi 0 di antara 1. Nah, gitu aja ya. Nah, contohnya gini. Misalnya 9 mempunyai binary representation-nya 101. Oke. Dan contains dan memiliki binary gap-nya dengan panjang 2. Kenapa 2? Nah, ini tadi surrounded by ones tadi kan. Nah, 00 ini di surrounded ya, dikelilingi oleh angka 1. Kita hitung nih ada 1 2. Kita hitung nolnya. Berarti panjangnya 2. Nah, kalau misalkan 529 ini udah di record belum ya? Oke. Kalau 529 berarti ini ya, ini. Kemudian contains two binary gap. Nah, terdapat 2 binary gap karena yang ini di surround atau dikelilingi oleh angka 1 ya, ini. Kemudian dan ini. Nah, dengan panjang 4 ya, ini nolnya ada 4 dan satu lagi 3 ya. 1 2 3. Nah, gitu. Nah, kalau ini panjangnya berapa? 1 ya, 1. Oke, karena ini yang dikelilingi oke oleh 1. Kalau ini enggak, di n-nya di satu ujung lagi enggak ada. Ini ada, kemudian di ujungnya enggak ada. Oke, kalau misalkan ini 32, representasinya ini enggak memiliki binary gaps ya. Karena cuma salah satu di ujungnya aja yang ada angka satunya. Yang di ujungnya satu lagi enggak ada. Nah, bikinlah sebuah function ini. Oke, udah ada nih ya. Oke, kemudian nanti akan diberikan integer n. Oke, integer n yang benar oh, dia akan return 0 ya. Kalau misalkan nggak ada binary gapnya, dia akan return 0. Contohnya n nya ini berarti dia harusnya return 5 karena n nya oke, ini 5 ya. Oke, kalau ini berarti 0 ya karena nggak ada. Sip. Efficient algorithm. Oke, dengan asumsi n nya itu diantara 1 sampai 647. Oke, gimana tuh? Oke, kita copy aja ya. Nah, gini. Jadi katanya tadi kan misalkan kita punya binary, kita copy aja ya. Misalkan 100, nah ini deh. Oke, misalkan ini. Nah, ini tuh ini diambilnya ya, ini, kemudian ini. Nah, dia hitunglah di antara satu ini. Oke, dia hitung yang ini. Oke, gimana tuh? Pertama ya, kan ini n-nya dalam bentuk integer nih ya. Dalam bentuk integer, kita harus ubah dulu. Oke, kita ubah dulu jadi binary representation ya. Jadi angka biner. Oke, kalau di Golang itu ada format integer ya. Kalau misalkan di sini binary string ya, berarti strconf ada untuk ngeformat jadi integer ya si ini. Oke, ini dia minta integer 64. Oke, integer 64 kita convert dulu jadi integer 64 si n-nya. Kemudian di sini base-nya 2. Oke, kalau kita return ya binary string. Oh ya. Kalau kita print si binary string. Oke, ini kita return aja satu dulu ya. Kemudian kita print di sini. Kita panggil di sini solution misalkan berapa ya untuk mastiin 529 ya. Oke, gini kalau kita run. Nah, jadinya gini. Ya, sama ya dengan ini ya. Oke, berarti kita udah berhasil nge-convert binary integer ini jadi binary string. Ya, karena ini returnnya udah string ya. Oke, kita udah berhasil convert. Nah, sekarang logiknya nih gimana nih? Nah, kita lakukan perulangan. Oke, kita lakukan perulangan dari awal sampai akhir ya. Dari 0, indeks ke 0 karena ini ya returnnya itu string. Jadi kita ambil aja jumlah karakternya ya. str, bin str. Oke, kurang dari lengthnya. Kemudian kita plus. Nah, kemudian
apalagi nih, kemudian kita cek ya, jika binary string indeks ke i sama dengan 1 ya, karakter 1, maka apa nih? Nah, misalnya kita bikin aja di sini max gapnya ya, max gapnya, max gapnya 0, kemudian kita bikin gapnya di sini 0 juga. Jika binary stringnya itu indeks sama dengan 1, ini else ya. Jika jumpa 1, kalau misalkan ini jika dia jumpa 1, kemudian kita cek di sini ya. Jika gapnya itu lebih besar daripada max gap, kemudian max gapnya kita isi dengan gap. Sebanyak 0-nya. Nah, ini yang gapnya nanti kita plus lah ya. Nah, berarti kalau misalkan kalau misalkan ini jadinya nanti gapnya itu 0 ya, gapnya yang pertama itu 0. Gapnya itu 0. Sip, gapnya itu 0, kemudian max gapnya itu juga 0 ya, max gapnya itu juga 0. Nah, kemudian untuk yang kedua, gapnya itu jadi 1 ya, gapnya itu jadi 1 karena gap plus. Kalau kita cek di sini, berarti dia yang kedua ini kan, kalau 1 yang tadi berarti dia skip aja ya, dia skip aja. Kemudian kalau enggak berarti gapnya plus. Nah, gapnya itu maxnya tetap, berarti berulang 1 2 3 4 ya, 2 3 4. Nah, ketika dia kelima kan jumpa 1 nih ya. Nah, dia cek nih apakah gapnya 5 lebih besar, iya gitu ya. Lebih besar daripada max gap, berarti max gapnya kita set jadi gap, berarti ini bisa jadi 5. Karena gap yang ini 5 lebih besar dari sebelumnya nih 0. Kemudian balik lagi ke perulangan lanjutlah ke perulangan berikutnya ya, ini 0 lagi. Oh ya, ini kita set dulu ya, jadi gapnya itu set lagi jadi 0. Berarti ini otomatis dia ulang lagi dari 0 ya kan, ulang lagi dari 0, kemudian max gapnya itu 5 ya, sebelumnya itu 5. Kemudian lanjut lagi, ini perulang ke 6 ya, 7 8. 1 2 berarti ya, 1 2, kemudian baru yang terakhir nih 3 ya, 3. Nah, baru dicek lagi nih max gapnya 3, sebelumnya max gapnya 5 ya kan, sebelumnya max gapnya 5. Kemudian dicek apakah gapnya ini 3 nya lebih besar daripada 5, enggak ya, berarti set jadi 0. Berarti di bawahnya ini gapnya di set lagi jadi 0. Nah gitu ya logiknya ya. Atau kita coba lagi yang kasus lain misalkan. Nah, ini contohnya. Kalau ini berarti ini ya 1, kemudian yang awalnya berarti ini di skip jadi 00 ya, 00 gapnya 0, gapnya 0, max gapnya juga 0 ya. Nah, kemudian 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5. Kemudian di sini berarti dia plus 1 ya, 2 3 4, perulangan ke 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5. Nah, ini ke 5 4, ini 5. Ini 5 berarti kalau udah gimana tadi ya, kalau udah terakhir nih kan, kalau udah terakhir di nggak bisa ya. Betul ya, max gapnya tetap 0, berarti di sini kita returnnya max gap aja ya, max gap. Max gapnya 0 karena di ujungnya nggak ada 1 lagi. Gitu. Kalau kita coba run ya, ini kalau 529 itu lengthnya 4 ya, ini harusnya jawabannya 4 ya. Kalau kita run ya, go run, bener ya 4. Bener 4. Kalau misalkan tadi ada lagi ini 32. Kalau 32 dia dia 0 ya, benar. Sip. Nah, kita coba aja deh. Ini kita rapiin dulu. Ini
ini sini aja ya, gap sama dengan 0,0. Sip. Oke, ini kita copy ya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita paste. Kemudian you can also use import. Oh, kita bisa import ini ya, strconf. Karena kita pakai untuk ngekonversi integer menjadi yang tadi, jadi binary representation. Oke, sip. Ini oh ya, datanya tadi hidupin hotspot. Waduh, baterainya udah merah. Oke. Hotspot. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba run. Oke, sip. Ini tes input. Oke, kita coba bisa nggak ya 200. Oke, sip. Nah, kemudian kita coba submit ya. Submit. Version version. You are in the preview. Oke, bener ya. Core-nya 100%, task core-nya 100 binary gap. Oke, mantap ya, 100. How like realitas? Yo. Oke, ini task case-nya ya. Oke, mantap.